hari ini kita akan membahas tentang monkeypox atau cacar monyet. Nah, sebenarnya kasus ini sudah pernah ditemukan pada tahun 2022 ya di Indonesia, dan kemudian tahun 2024 ini mulai muncul lagi. Nah, kira-kira seperti apa dan kita harus waspada bagaimana nih? Kang Mas dan Mbak Yu sudah hadir bersama saya, ada Dr. Irma Makia selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak Dia. Boleh disapa nih pendengar kita ya, Kang Mas dan Mbak Yu yang sedang mendengarkan Jateng Radio, silahkan. Halo, selamat siang Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar setia dari Jateng Gayeng Online Radio. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Dan nanti kita akan membahas lengkapnya nih Kang Mas dan Mbak Yu, dan seperti biasa kita juga membuka pertanyaan ya buat yang sudah yang sudah penasaran. Boleh di 081399659922. Namanya siapa, dari kota mana, baru pertanyaannya. Nanti Bu Irma akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu. Habis ini kita akan membahas semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Bicara masih bersama dengan Dr. Irma Makia selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas tentang cacar monyet atau monkeypox ya, yang akhir-akhir ini banyak sekali muncul di pemberitaan, baik itu di media online, media cetak. Nah, mungkin masyarakat ada yang sudah tahu nih, Bu Irma, dan mungkin ada yang belum tahu. Nah, mungkin yang pertama, sebenarnya apa sih cacar monyet itu sendiri? Iya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah banyak googling ya, dengar berita, dengar rilis resmi Kemenkes bahwa cacar monyet ini satu keluarga dengan dulu yang namanya cacar variola dulu. Jadi penyakit zoonosis yang salah satu penularannya memang dulu awalnya dari hewan ke manusia, monyet makanya namanya cacar monyet. Kemudian sekarang bisa menular, memang bisa ditularkan selain dari hewan ke manusia, dari manusia ke manusia. Gejalanya ruam, ruam, ada lesi itu bendol-bendol gitu. Kemudian ada demam, nyeri telan, dan yang khas ada pembesaran kelenjar, getah bening limfadenopati. Jadi ada benjolan di ketiak, di selangka gitu. Oke. Jadi memang benjolannya itu memang di tempat-tempat tersembunyi atau bagaimana sih, Dok? Di tempat pembesaran kelenjar limfa, di tempat kelenjar limfanya biasa berada. Itu yang khas dari cacar monyet. Nah, yang kadang masyarakat juga penasaran ini, karena kan ini hewannya monyet gitu ya. Maksudnya kalau kucing itu kan bersama kita atau sering banget dijumpai. Nah, kalau monyet ini awal mulanya nih, Dok, bisa sampai tertular kepada manusia itu melalui apa sih gitu? Dulu kan dari cairan yang mengandung virus dari tubuhnya hewan itu ya, Mbak ya. Jadi mungkin dari gigitan, cakaran gitu, atau mungkin dari monyetnya luka darahnya terus bersinggungan dengan mukosa orang yang sehat tersebut dulu. Tapi semakin kesini dari penelitian kemarin dari kasus ya, kita cerita sebaran kasus. Jadi di dunia sekitar 99.176 kasus ditemukan dengan kematian 208 kasus. Banyak. Jadi ya. lumayan ya. Kalau di Indonesia sendiri sudah ada 88 kasus yang tersebar di beberapa provinsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersebar di 6 provinsi selain Jawa Tengah ya. Alhamdulillah Jawa Tengah belum ada, dan semoga nggak ada. Semoga nggak ada ya. Dan memang sebagian besar penularannya kemarin dilihat ada riwayat kontak seksual gitu dari penderitanya. Nah, misalkan nih kita kan sudah terkontaminasi nih dengan virus cacar, itu akan berada di tubuh kita. Misalkan kan kita tidak sakit kenapa-kenapa ya kalau misalkan yang berkontak dengan monyet itu tadi ya. Nah, itu akan berada di tubuh kita ini selamanya kah, atau bisa diobatin atau bagaimana? Ini untuk monkeypox sendiri kan ada 3 prinsip utama untuk pengendaliannya, pencegahan pengendaliannya. Yang pertama surveillance kasus ya. Kalau kita ada yang kena, otomatis kita nanti telusur namanya penyelidikan epidemiologi yang kontak erat dengan yang sakit
siapa saja, yang ada gejala siapa saja. Kemudian kita ada tata laksana kasus. Yang ringan bisa isolasi mandiri di rumah. Ya, isolasi mandiri di rumah, pengawasan puskesmas. Yang berat isolasi di rumah sakit. Terus ada juga pencegahannya. Kalau ada riwayat kontak, ada namanya vaksinasi. Kemarin vaksinasi diberikan untuk kelompok populasi kunci ya, yang rentan ya, terutama nuwun sewu orang dengan HIV AIDS kan beresiko karena daya tahan tubuhnya rendah dan mereka kadang mungkin masih ada beberapa yang melakukan perilaku beresiko. Terus kemudian melakukan kontak seksual dalam kurun waktu 2-3 minggu ke belakang itu diberikan vaksinasi karena virus ini kan sifatnya sebetulnya self-limited disease ya. Tubuh bisa menyembunyikan sendiri mengendalikan. Namun kan kita tidak tahu dia benar-benar mati atau tidaknya. Jadi untuk antisipasi dilakukan beberapa tindakan lagi tadi. Terus kalau memang ada riwayat kontak dengan orang yang positif, tapi kita tidak bergejala, dianjurkan tidak bepergian dulu. Jadi kita benar-benar di masa inkubasi 2-3 minggu itu istirahat dulu lah, dilihat timbul gejala atau tidak. Iya, gitu. Siapa tahu virusnya belum berkembang ya di tubuh itu, belum kayak timbul gitu. Gejala. Nah, apa namanya, ini benar-benar bisa sembuh total atau seperti apa nih, Dok? Ya, kita lihat data kasus ya. Di Indonesia ada 88 kasus yang terkonfirmasi klinis dan pemeriksaan penunjang bakteriologi laboratoris. 88-nya sembuh. Alhamdulillah 88 sembuh. Yang 404 suspeknya discharge. Discharge itu berarti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, klinis dan lain-lain tidak mengarah ke monkeypox. Mungkin ini hanya cacar biasa atau mungkin dia ada kelainan yang lain atau imun atau apa gitu. Nah, yang pingin masyarakat tahu adalah gejala-gejalanya dan nanti yang akan timbul di tubuhnya. Kalau misalkan cacar-cacar yang lain kan demam dulu, kemudian nanti tumbuh bintik-bintik sampai bintik hitam hilang gitu. Nah, kalau ini untuk mendeteksinya, untuk membedakannya itu ciri-cirinya seperti apa sih, Dok? Jadi kalau cacar monyet itu sebetulnya ada dua tipe ya, tipe pertama dan tipe kedua. Nah yang dulu yang pertama tuh agak ganas ya, ganas dan bisa virulensi, mortalitasnya lebih tinggi. Yang tipe kedua ini yang banyak menyerang akhir-akhir ini sejak 2022 sampai 2024 dan memang mortalitasnya lebih rendah gitu. Untuk gejalanya tadi saya sampaikan yang utama ruam ya, terus ada timbul vesikel itu ya, kayak bendol-bendol isi air. Tapi gitu. Itu bendolannya kecil-kecil atau maksudnya beda nih, agak gede atau bagaimana? Bervariasi. Bervariasi. Tergantung tubuh ya. Tergantung daya tahan tubuh. Dulu memang waktu dulu awal-awal ditemukan kan memang seluruh badan ya, bisa lebih dari 100 gitu keluarnya gambar-gambar yang beredar itu mengerikan. Betul. Dan seluruh tubuh itu ya. Semakin kesini kok gejalanya agak berbeda. Jadi kurang dari 100, cuman beberapa titik. Tapi yang khas itu memang ada demam, ada nyeri tenggorokan beberapa. Oh, justru malah nyeri tenggorokan. Tenggorokan ada juga nyeri telan. Tapi yang khas itu tadi limfadenopati. Ada pembesaran kelenjar. Ada pembesaran kelenjar. Dan itu titik-titiknya bisa di ketiak ya seringnya. Dan itu biasanya gedenya sekelereng kah atau apa nih, Dok? Lebih dari 1 cm ya. Kalau di bawah 1 cm kan kadang nggak teraba ya. Iya. Lebih bagus kalau memang mengarah ke situ jangan mendiagnosa sendiri. Bilangnya mesti periksa. Wah ini ada ini nih. Ada pembesaran ternyata karena radang biasa. Kadang kan radang biasa juga bisa. Wah ini tumor gitu. Ternyata malah monkeypox kayak gitu. Atau ini monkeypox, ternyata itu pembesaran kelenjarnya karena infeksi yang lain kan bisa juga. Jadi memang itu ada beberapa gejala klinis dan dokter harus melihat tipenya, tipe vesikelnya biasanya kan dasarnya kemerahan. Nanti setelah berapa hari berubah seperti apa gitu, dokter ahli nanti bisa mendiagnosa ya. Baik. Nah di Indonesia sendiri nih, kalau di Jawa Tengah kan tadi sudah disampaikan belum ada yang ditemukan seperti itu. Cuma kan di Indonesia ada nih daerah-daerah yang ditemukan atau suspek monkeypox ini. Dan kita kan juga harus waspada nih, Dok. Nah, kira-kira daerah mana saja nih yang banyak ditemukan? Izin kalau dari rilisnya Kementerian Kesehatan kemarin beberapa provinsi yang ditemukan
selama kurun waktu dari 2022 sampai 2004 ini ada di Kepulauan Riau satu kasus, DKI Jakarta paling banyak, kemudian Banten, Jawa Timur, DIY dan Jawa Barat. Tapi semuanya sembuh. Semuanya sembuh ya. Nah, itu dia. Dan kita sebagai masyarakat kan juga harus waspada nih sebagai warga. Bagaimana cara mengantisipasinya nih, Dok ya. Jadi kan kita tidak lantas diam aja karena kan itu daerah-daerah yang mungkin kita sering kunjungi ya, kayak misalkan Jakarta, terus Jawa Timur kayak gitu. Nah, sebagai masyarakat biasa, langkah pencegahannya seperti apa nih? Jadi karena semua penyakit penyebab virus, kita benteng pertahanan pertama adalah dari tubuh kita sendiri, ya. Tingkatkan daya tahan tubuh kita, istirahat yang cukup, konsumsi gizi seimbang gitu ya, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur, itu kan kita untuk menjaga diri sendiri dulu. Yang kedua memang kalau apabila ditemukan gejala segera berobat ke fasienkes terdekat. Atau ada orang sekitar kita yang menunjukkan gejala tersebut, bisa diarahkan untuk periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian apabila sudah memang didiagnosis ya patuhlah pada anjuran dokter. Kemudian yang catatan khusus, memang ini tidak bermaksud mendiskreditkan kelompok tertentu ya Mbak, tapi memang kemarin hasil pemeriksaan dan penyelidikan epidemiologi sebagian besar memang dari perilaku seksual yang tidak sehat gitu. Ya setialah pada pasangan masing-masing. Nah, itu dia, betul. Padahal itu sebenarnya karena kita tidak sadari ternyata itu salah satu pemicunya juga gitu kan. Karena kan kontak seksual pasti banyak yang kontaknya sangat erat ya, Mbak. Banyak cairan yang tertransfer, banyak Jadi itu salah satunya, salah satu bentuk-bentuk penularan. Karena bentuk penularan itu beda-beda gitu. Dan yang paling sangat berisiko adalah melalui penularan seksual seperti itu ya. Jadi memang harus dihindari nih Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Dan buat yang Kang Mas dan Mbak Ayu yang mau bertanya, penasaran juga, mumpung ada Dokter Irma Makia di sini sudah hadir dan di Jateng Bicara ya, masih dengan beberapa jam nanti tentunya, boleh dikirimkan pertanyaannya dan nanti kita akan lanjut bertanya lagi. Jangan kemana-mana nih Kang Mas dan Mbak Ayu, tetap di Jateng Bicara. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Dok. Kita mungkin akan langsung mencoba untuk menjawab. Yang pertama dari Magelang dulu, ini ada Priska. Nah, apakah monkeypox ini juga bisa menyerang anak-anak Bu? Kalau iya, apakah resikonya itu lebih tinggi dari orang dewasa? Silakan. Kalau dari kita lihat faktor resikonya ya, anak-anak itu kan lebih jarang langsung terkena faktor resiko betul. Tadi lesi, kemudian lesi dengan hewan yang positif, atau lesi dengan manusia lebih kita jaga. Kalau kita lihat data yang di Indonesia sendiri, yang usia kurang dari 18 tahun belum pernah terlaporkan. Belum ada ya? Belum ada. Untuk 18 sampai 24 tahun ada 19 orang, 25 sampai 29 tahun ada 25 orang, dan yang paling banyak adalah usia 30 sampai 39 tahun. Ada 39. Berarti usia ini ya produktif ya. Benar-benar kalau yang 25 ke bawah kan bisa bilang masih remaja ya. Ini berarti menyerang yang usia produktif ya. 30 sampai 39 paling banyak. Ya kalau dilihat 25 sampai 39 tahun ya paling banyak ya. Benar usia matang ya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk anak-anak Mbak Priska insya Allah masih aman ya. Kalau dijaga dengan baik insya Allah. Itu dia, kalau dijaga dengan baik insya Allah akan aman. Berikutnya dari Bergas, ini ada Lukman. Untuk monkeypox sendiri, apakah ada vaksin yang diberikan ke hewan yang terkontaminasi Bu? Seperti vaksin rabies ke kucing dan juga anjing. Iya. Karena ini vaksinnya kan masih terbatas ya, jadi kita mengutamakan memberikan pada manusia dulu. Manusia sendiri kemarin masih dibatasi untuk kelompok yang beresiko. Tadi saya sampaikan ya, orang dengan riwayat kelompok LSL yang banyak diberikan, dan riwayat berhubungan seksual dalam 2-3 minggu ke belakang. Kemudian yang memang beresiko tinggi ya, orang-orang beresiko tinggi yang berkontak dengan penderita tapi belum
mengeluarkan gejala gitu. Tapi kalau untuk hewan itu bukan kewenangan saya jawab nanti betul, Dinas Kesehatan Hewan yang Dinas menjawab. Kesehatan Hewan yang akan menjawab, betul. Karena itu ranahnya sana ya Bu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat sasarannya itu kelompok LSL dengan kriteria 2 minggu terakhir melakukan hubungan seksual beresiko termasuk orang-orang dengan HIV, dengan HIV, karena mereka daya tahan tubuhnya rendah, betul, jadi diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Oke, seperti itu ya. Jadi memang sementara ini prioritasnya adalah untuk manusia dulu. Kalau hewan belum seperti itu ya. Belum, dan itu bukan kompetensi saya menjawab. Nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Dengan Dinas Kesehatan Hewan. Nah, sejauh ini kan kalau di Indonesia sendiri nih kan memang kasusnya sudah banyak ditemukan. Maksudnya ada beberapa temuan dan memang sudah positif seperti itu. Nah, langkah-langkah pencegahan apa saja sih Bu yang sebenarnya masyarakat atau pemerintah sudah melakukan ya, baik itu Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan sendiri untuk menanggulangi virus ini gitu. Jadi biar masyarakat juga lebih tenang ya. Ya. Jadi Kementerian Kesehatan ini kan kita melihat ya, kasus pertama kali adalah warga negara asing yang berasal dari daerah terjangkit yang paling banyak, yaitu daerah Afrika. Jadi kita lihat pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia, Kementerian Kesehatan menjaga tuh pintu-pintu masuk ke Indonesia, bisa lewat dari udara, dalamnya ini bandara, terus kemudian di pelabuhan, kemudian di mana ya, darat juga kan ada. Jadi di pintu-pintu masuk itu kan bertugas namanya Balai Karantina Kesehatan. Dulu kalau orang bilang KKP, ngapain sih orang KKP? Tugasnya itu memfilter warga negara asing yang masuk, kira-kira sehat atau tidak. Bisa dengan thermal scanner, ada peningkatan suhu tubuh atau tidak, ada gejala-gejala yang menuju ke monkeypox atau tidak. Itu yang pertama. Kedua, bila memang ada kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian dengan Vaskes sudah ada surat edaran Dirjen P2P bahwa masing-masing punya peran itu gitu. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota memfasilitasi pengiriman spesimen bila mana ada tersangka. Kemudian Fasiankes disiapkan untuk ruang isolasinya, untuk sarana prasarana perawatannya, obat-obatannya gitu. Suspek pun sudah kita perlakukan sebagai monkeypox ya. Sudah diisolasi, diberikan treatment yang sesuai dengan derajat penyakitnya. Kemudian tenaga kesehatan kita berikan sosialisasi terus menerus, penyediaan logistik, kemudian juga ada surat edaran kewaspadaan monkeypox yang tadi dari Dirjen P2P kita teruskan juga ke kabupaten kota melalui surat edaran Kepala Dinas Kesehatan. Jadi memang segala upaya sudah dilakukan ya. Nah itu kalau di nasional ya, kalau di Jawa Tengah sendiri nih, bagaimana sih cara membentengi nih agar tentunya Jawa Tengah itu tidak akan ditemukan sampai nanti pun gitu, karena alhamdulillah sekarang belum ada gitu, tapi kan jangan sampai ada gitu. Nah kira-kira seperti apa Bu? Jadi sejak awal tahun 2022 ada laporan satu kasus itu ya, di 2023 awal. Bu Kepala Dinas Kesehatan sudah memerintahkan kami yang pertama Zoom dulu kita, sosialisasi terkait monkeypox itu apa sih, gejalanya seperti apa, cara penularannya seperti apa, kewaspadaan dininya apa. Yang kedua kita bergerak untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang pertama dengan BKK tadi, KKP Semarang ya. Jadi yang jaga-jaga di pintu pelabuhan, di bandara dan lain-lain. Bila memang ada suspek, kita fasilitasi untuk ambil sampelnya. Waktu itu baru ngirimnya bisanya ke Jakarta, tapi sekarang BTK LPP Jogja, sekarang namanya BB Labkesmas Jogja sudah bisa melakukan. Sudah bisa lebih dekat ya. Ya, tapi untuk WGS itu jenis virus yang lebih detail memang harus masih ke Jakarta. Kemudian yang ketiga, kita juga upaya untuk melihat kesiapan Vaskes, terutama rumah sakit rujukan ya, Karyadi gitu ya. Terus Muwardi, rumah sakit negeri ya. Ya, rumah sakit pemerintah untuk siap melakukan perawatan apabila ditemukan suspek. Terus kita juga memantau, namanya kita punya aplikasi dari Kementerian Kesehatan yang real time bisa dilaporkan oleh Vaskes maupun rumah sakit, namanya SKDR. SKDR apa itu Dok? Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Bila mana ada suspek kan dari Vaskes ngentri itu di situ.
dalam kurun waktu kurang dari 24 jam dari Dinas Kesehatan Kabupaten bersama Vaskes dan provinsi harus memastikan ini memang betul ke arah sana atau tidak. Gitu. Jadi memang sebenarnya sudah dibentengin dari sekarang pun ya. Semoga di Jawa Tengah tidak akan terjadi seperti itu. Amin. Amin ya. Berikutnya kita akan membaca pertanyaan lagi nih dari Uswatun yang ada di Cilacap. Untuk penanganan pertama monkeypox, apakah bisa ke puskesmas Bu atau langsung ke rumah sakit? Karena vaskes terdekat di daerah saya hanya puskesmas. Ya. Kalau memang masih gejala ringan seperti tadi ruam baru cuma 2 bintil terus demam ringan gitu nggak enak badan, bisa ke puskesmas. Oh, bisa nanti ke puskesmas. dari puskesmas akan difasilitasi pemeriksaan lebih lanjut. Okay. Kalau memang perlu dirawat akan dibantu rujukannya ke rumah sakit. Kalau perlu hanya isolasi di rumah, nanti dari puskesmas yang melakukan pengawasan secara rutin. Kayak zaman COVID dulu kayak zaman COVID isolasi mandiri, diawasi rutin. Benar. Dan itu penyembuhannya berapa lama sih kalau boleh tahu Dok? Kalau masa inkubasinya sih rata-rata sampai 2 minggu, tapi bisa sih sampai kadang-kadang sampai 3 minggu. Tergantung kondisi masing-masing orang. Kondisi tubuh ya. Nah, kalau misalkan di dalam keluarga kita nih, kita menemukan kayaknya anak kita atau orang tua kita ini terkena cacar monyet. Nah, kadang kan kita jadi takut ya. Aduh, kalau dipegang nanti takutnya itu menular ke kita. Nah, itu bagaimana pertolongan pertama yang harus dilakukan? Apa harus pakai sarung tangan atau ternyata megang aja sebenarnya kalau tidak kena apa-apa juga nggak akan nular atau bagaimana? Yang pertama dari yang sakit dulu ya, hindari menggaruk. Kalau menggaruk lecet kan cairan keluar bisa memperluas lesi. Yang kedua bisa menular ke orang lain juga. Terus ya itu isolasi ya, kamar terpisah. Terus jangan menggunakan handuk, pakaian, spray bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Karena kan prinsip penularannya tadi lewat lesi ya, lewat luka dan siapa tahu masih nempel di handuk atau di mana terus gitu kita kan. bisa tertular. Terus bisa dari pernafasan juga, kalau dia ada gejala pernafasan kan sekretnya juga bisa. Tapi kecil sih rata-rata. Penularan terbesar kemarin memang dari hubungan seksual. Jadi kalau suami istri ya. Iya. Jadi kalaupun misalkan anak kita yang sakit atau apa, sebenarnya asalkan itu masih aman, tidak ada mengeluarkan cairan, bisa ya. Tapi yang penting cuci tangan lah sebelum sesudah bersentuhan langsung. Memang kalau terpaksa ya habis itu cuci tangan dengan sabun PHBS ya. Nah, jadi jangan langsung aduh ini dijauhi atau ditinggalkan sendiri atau bagaimana, jangan gitu ya. Dirawat. Nanti koordinasi dengan puskesmas yang akan melakukan pemantauan rutin. Nah, yang penasaran ini sih Dok, kan tadi di Indonesia ini kan ditemukan banyak, maksudnya ada beberapa kasus temuan nih. Ini kan dari awal bulan ya tentunya di tahun 2024 ini, dan ini kan sudah mulai menuju ke pertengahan lebih bahkan. Nah, ini kasusnya sebenarnya mengalami peningkatan atau sudah mulai menurun sih? Kalau kita lihat dari total 88 kasus itu persebarannya 2022 1 kasus, 2023 73 kasus, 2024 14 kasus, dan terakhir dilaporkan bulan April. Semoga nggak ada yang positif lagi ya. Ada yang positif ya. Karena kemarin masih muncul berita suspek ya. Benar-benar. Ya mudah-mudahan semuanya discharge ya. Iya, betul. Karena itu biasanya kan kalau ingin apakah benar-benar mereka hanya suspend atau benar-benar sudah positif kan butuh waktu ya Dok. Seperti itu ya. Semoga ini tidak mengkhawatirkan nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Dan yang mau bertanya masih ditunggu ya pertanyaannya. Setelah ini kita akan jawab pertanyaan Kang Mas dan Mbak Ayu semua. Kita akan istirahat sebentar dari Jateng Bicara. Masih di Jateng Bicara tentunya, dan masih bersama juga dengan Dr. Irma Makia dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan lanjut lagi untuk membaca pertanyaan daripada nanti kelewat ya Dok ya kalau sudah asing ngobrol. Ini dari Mas Sugi yang ada di Madukoro. Belum hilang was-was saya pada penyebaran TBC. Sekarang datang lagi monkeypox. Kemarin bawaannya curiga aja kalau ada orang di sekitar batuk-batuk. Sekarang ketambahan kalau ada orang yang garuk-garuk. Cuma mau nitip doa semoga warga Jawa Tengah khususnya terlindungi dari segala wabah berbahaya. Amin. Dan petugas-petugas dari dinas terkait terjaga juga kesehatannya. Nah, ini kalau monkeypox itu juga memang segatal itu ya Dok, atau bagaimana sih Dok? Iya, jadi sebelumnya terima kasih ya Mas Sugi, dukungan, support dan doanya untuk tenaga kesehatan. Jadi sebelumnya gini Mas Sugi, memang Indonesia ini kan
negara tropis, surganya penyakit infeksi tropis ya, virus, bakteri, parasit, wah macam-macam lah jutaan jenisnya ya kalau kita bedah satu persatu. Tapi hidup dengan ketakutan kan nggak bagus. Betul. Ya. Yang penting meningkatkan kewaspadaan diri, pola hidup sehat, perilaku hidup sehat tadi itu. Terus Mas Uki juga harus belajar cari ilmu referensi yang bagus sebanyak-banyaknya dari kanal-kanal resmi. Batuk seperti apa sih yang mengarah ke TBC? Kan nggak semua batuk mengarah ke TBC. Itu dia. Kan kita jadi kalau batuk-batuk jadi ini ya, takut ya. Jangan cuma keselak ya, dia bukan batuk beneran. Terus yang kedua terkait ini monkeypox, memang tadi Mbak betul gatel. Begitu timbul merah, benjolan sampai dia jadi krusta ya, mengering kehitaman itu. Gatal. Nah, memang tapi ada sih tenaga kesehatan biasanya nanti membantu meresepkan obat untuk mengurangi gatal. Bisa salep kulit, bisa cairan untuk pembersih, atau obat minum untuk mengurangi rasa gatal. Nah kalau monkeypox itu kan tadi kan ada siklusnya nih, dari yang biasa ruam-ruam dulu, habis itu yang benjol, gede gitu. Nah ketika sudah kempes itu kan gatal nih Dok. Apakah juga itu virusnya masih ada atau bagaimana? Kalau masih ada cairannya masih bisa kadang-kadang. Biarpun kering tapi dalamnya agak basah juga masih ada ya. Tapi jadi kalau sebelum dinyatakan sembuh oleh tim medis ya masih suruh isolasi aja. Memang wajarnya rata-rata 7 sampai 14 hari ya. Tapi kadang-kadang untuk orang-orang yang imunitasnya rendah bisa lebih dari itu, atau lagi kalau ada penyakit-penyakit penyerta. Bawaannya komorbid ya. Komorbid. Jadi manut aja lah sama nakesnya. Manut sama dokter, benar. Dokter karena garuk-garuknya biarpun kering itu juga ternyata berbahaya gitu loh. Nanti malah lecet, berdarah juga jadi itu sembuh. Dia, benar-benar. Nah, tugas kita ini adalah tentunya selain publikasi untuk mengedukasi masyarakat gitu kan, salah satunya adalah melalui media juga. Nah, sejauh ini Dinkes sudah berupaya apa saja nih agar masyarakat itu tetap tenang ya, karena kan ternyata banyak masyarakat yang panik akan hal ini dan menjadi parno sendiri. Nah, apa ya Bu yang sudah dilakukan sih Bu untuk mensosialisasikan, oh ini loh tenang loh, ini kalau ada penyakit kita harus begini, karena kan salah satu kepanikan itu kan juga membuat imun turun, kalau imun turun juga jadi mudah terserang penyakit kan. Itu kira-kira seperti apa Bu? Ya, jadi ini salah satunya loh hari ini dibantu oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita sudah lintas sektor ya, nggak cuman sektor kesehatan hanya kesehatan saja, tapi kita dibantu Kominfo hari ini untuk sosialisasi, edukasi, informasi seluas-luasnya ke masyarakat. Mas Uki, teman-teman semua pendengar juga bisa melihat di IG-nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Facebook, webnya. Di situ kita ada informasi-informasi rutin terkait dengan isu-isu yang lagi ramai dibicarakan. Terkait monkeypox ada, bagaimana gejalanya, penularannya, cara pencegahannya ada. Terkait imunisasi pada anak, ini kita lagi bulan imunisasi anak sekolah, ada. Terkait penyakit TBC juga ada. Cari. Jadi kalau kita main sosmed tuh, mainlah yang memberi efek positif untuk kita. Buka kanal resmi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Semarang gitu. Iya, jadi memang sudah resmi ya, ada beberapa kanal-kanal tentunya. Instagram juga di situ Dinas Kesehatan juga selalu update ya Dok. Terus webnya juga ada. Nah, kalau layanan aduan nih, kalau misalkan masyarakat pengen ngeluh nih, curhat dulu, gimana sih Dok ini gini? Kadang kan kalau orang dengan penyakit menular itu kan takut ya, mau konsultasi langsung ke dokter, malu gitu. Nah, kalau WA ada nggak sih? Nih, ada, gampang banget. Teman-teman pendengar bisa download aplikasi Dinas Kesehatan, namanya di App Store sudah ada, di Play Store sudah ada, namanya Paijo GR. Paijo GR. Itu di situ ada macam-macam informasi ya, dari rawat inap rumah sakit, informasi penyakit, sampai aduan. Ada call center Dinas Kesehatan, satu fitur. Diklik aja nanti otomatis nyambung ke WA aduannya Dinas Kesehatan. Itu aduannya apapun ya, misalkan ngeluh tentang pelayanan gitu boleh? Bisa ya. Apa aja. Ini mungkin yang YouTube bisa saya tunjukin ya. YouTube-nya apa sih Dok? Berarti Dinkes? Saya buka di Paijo GR. Paijo GR langsung. Ya. Paijo GR ini memang nggak usah login kalau kita hanya mau melihat aja, skip.
Nanti lihat semua fitur. Nah, ini nanti ada terkait dengan lapor. Ini ada lapor ke WA Center Dinas Kesehatan. Iya. Diklik langsung nyambung deh. Oke, itu untuk curhat ya. Dan melaporkan juga, misalkan ada, aduh di sini ternyata kita tidak dilayani dengan baik. Boleh. Tapi itu langsung fast response atau bagaimana nih, Dok? Langsung fast response. Ada petugas helpdesk kami yang membantu untuk melayani. Wah, menarik jawaban. ini. Benar-benar. Kadang kan kita juga butuh rumah sakit ini kira-kira dokternya apa aja gitu kan, daripada kelamaan googling. Ternyata di aplikasi Paijo GR sudah ada ya. Betul, ada layanan aduan masyarakat, hotline Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Terus kalau nanti kita sedang proses untuk pematangan untuk self screening untuk TBC. Nah, nanti segera kita update lagi untuk screening TBC. Jadi orang-orang bisa tahu nih saya batuk 2 minggu mengarah ke sana apa enggak. Gitu. Saya perlu diperiksa atau enggak. Itu hanya melalui Paijo GR ya. Ini nih yang suka batuk-batuk atau parno batuk. Tapi ini sedang proses pematangan kemarin ya, semoga minggu depan sudah kita rilis ya screening. Amin. Self screening untuk TB-nya. Tapi untuk pertanyaan apapun terkait dengan kesehatan bisa tanya ke Paijo GR ya. Apapun informasi rumah sakit juga ada ya. Itu di seluruh Jawa Tengah ya, Dok? Ya, di lingkupnya Jawa Tengah. Mantep tuh. Ini mungkin ada yang malah justru baru tahu ya kalau ternyata ada Paijo GR loh, Kang Mas dan Mbak Yu. Jadi buruan aja, karena itu kan bisa informasi semua ada di HP ya. Ya, di satu genggaman ya. Jadi kesingkatannya kan ini punyanya Jawa Tengah ya, terkait dengan pelayanan online. Jadi daripada kadang tidak ada waktu untuk ke rumah sakit atau tidak ada waktu untuk jaraknya terlalu jauh, itu semua bisa disampaikan di Paijo GR. Keren. Ada fitur untuk nakes sama non nakes. Kalau non nakes mungkin yang banyak terkait dengan hotline sama WA centernya di Kesprof ya. Jangan lupa di download nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Wajib di download ya Paijo GR di Play Store. Karena waktunya juga sudah 10:51 nih, Dok, boleh disampaikan nih yang terakhir untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan Jateng Radio dan mungkin melihat live YouTube kita, dan nanti kita akan tempel permanen di YouTube kita, monggo silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu terkait monkeypox ini nggak perlu terlalu panik, tapi waspada tetap harus. Jadi diperhatikan kalau memang ada gejala tadi ya, seperti ruam, demam, timbul lesi, dan ada pembesaran kelenjar limfe di daerah tertentu tadi, di selangka, di ketiak, di leher, yang memang ada riwayat perjalanan atau kontak dengan orang yang riwayat perjalanan dari daerah yang beresiko, segera hubungi tenaga kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kalau positif nggak usah panik gitu ya. Itu yang paling penting ya, Dok. Bisa ditangani dengan baik. Terus hilangkan stigma ya. Ini penting juga hilangkan nih. Stigma hilangkan stigma karena orang yang sakit itu perlu kita rawat, bukan kita jauhin. Betul. Yang penting penggunaan APD, kemudian alat pelindung diri, kemudian cuci tangan bersih, jangan berganti pakaian, spray gitu. Tapi insya Allah Jawa Tengah aman. Semoga tetap aman ya. Tetap jaga perilaku seks yang sehat ya, yang wajar setiap ada pasangan. Masak daging dengan matang ya, semua daging hewan apapun. Betul. Upayakan selalu masak dengan matang, dengan baik, pengolahannya dengan baik. Kemudian kalau memang punya hewan peliharaan yang bukan peliharaan ya, segera konsultasi dengan dinas terkait ya. Kayak monyet itu kan sebetulnya ranahnya bukan Dinas Kesehatan Hewan tapi BKSDA. Ya kan, satwa liar ya. Dilindungi yang perilakunya kan kita tidak tahu ya. Tetap kita harus dalam melakukan dan tidak melakukan sesuatu itu berdasar pada regulasi yang Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Irma Makia sudah hadir di Jateng Bicara dan sudah mengedukasi dan sharing-sharing untuk Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat nih Kang Mas dan Mbak Yu. Dan sekali lagi, kalau terlambat mendengarkan tayangan, mendengarkan radio kita dan juga live YouTube kita, nanti kita akan tempel permanen di YouTube di Jateng Radio. Bisa langsung dikepo di sana. Semua informasi ada di sana. Kalau begitu, saya Dian Risti dan
dan juga Dr. Irma Makiah undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.